bagaimana kabarnya hari ini Sobat Muwardi? Tentunya ini hari yang sangat spesial karena kita akan kedatangan tamu yang spesial juga di hari Selasa ini. Ya, terima kasih untuk Sobat Muwardi yang selalu setia pada acara kami. Tentunya kami juga tidak bosan-bosan memberikan informasi kesehatan yang paling update dan tentunya berguna untuk kita semua. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan dokter yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Dokter Gigi Sinta Kartikasari, SPBM. Silakan dokter memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Nama saya Sinta Kartikasari. Saya sudah bekerja di Muwardi sejak tahun 2014 ya. Kemudian saya sekolah lagi dan sekarang saya hadir kembali untuk memberikan informasi tentang rehabilitasi celah pada wanita. Iya, ini ternyata dokter sebelumnya sudah di sini lama, cuman lagi sekolah ya dok ya. Ini pulang lagi untuk memberikan kita ilmu nih dok. Terima kasih nih dokter Sinta ya dok ya. Iya. Ini dok, ini kan menarik ya dok ya, karena kok judulnya nih rehabilitasi ya. Ya. Nah, mungkin awalnya dulu dok, sebenarnya celah mulut langit-langit itu apa sih dok? Jadi kalau menurut survei itu ya, dari celah kelainan pada bibir sumbing dan langit-langit itu merupakan salah satu kasus yang sering terjadi. Dia itu merupakan kelainan yang kedua terbanyak pada celah pada anak-anak. Dan memang kalau misalnya celah langit-langit dan bibir itu memang problem yang sangat lumayan lah yang membingungkan untuk orang tuanya, orang tua pasien. Itu akan berefek pada psikososialnya dan juga pada kesehatan bayinya itu sendiri karena dia akan mempengaruhi pada saat feedingnya bayi. Iya ya dok. Mungkin nih dok kan sebagai orang awam nih dok, sebenarnya celah itu apakah hanya ada di langit-langit atau bisa sampai kemana dok? Celah itu bisa di mana-mana. Ada maksudnya di muka itu sendiri ada celah kraniofacial ya, dia sampai dibagi menjadi ada 14 numerik ya. Dia dari median, terus dari oblik, terus dari sagittal, terus di bibir juga ada, terus celah palatum juga ada. Ya memang itu karena lebih karena campuran ya, faktor endogen dan faktor eksogen. Dari faktor endogennya dia dari kelainan genetik dan faktor eksogennya bisa karena memang trauma pada saat ibu hamil. Oh gitu. Iya, jadi memang dia multifaktor. Tapi kira-kira yang paling sering yang celah langit-langit ya dok ya? Atau yang ada? Paling sering sih kalau misalnya pada laki-laki sih predileksinya lebih, kalau pada laki-laki lebih celah ke bibir, sedangkan kalau pada perempuan dia lebih banyak pada celah langit-langit. Oh gitu. Jadi iya. Jenis kelamin juga mempengaruhi juga ya iya. dok ya? Oh. Tapi iya. secara keseluruhan anak laki-laki lebih sering terkena, lebih mudah predileksinya lebih tinggi daripada perempuan. Ya. Nah, paling nggak kita udah sedikit nih dok dikasih penjelasan sama dokter Sinta nih. Kira-kira dokter Sinta mau menjelaskan dulu dok sebelum kita mulai jawab-jawab pertanyaan dok. Oke. Saya kasih singkat saja ya. Nah, ini kasus celah pada langit-langit. Bisa dia disertai dengan celah pada bibir, dan bisa juga dia single, jadi cuma celah pada palatum saja, celah pada langit-langit saja. Nah, untuk permasalahan pada celah langit-langit ini biasanya adalah, pertama memang pada bayi baru lahir pasti untuk proses feeding kan dia lebih banyak menghisap ASI ya. Nah, pasti dia akan mengalami kesulitan pada saat awal-awal ini. Banyak rekomendasi untuk penggunaan obturator atau feeding plate. Nah, ini seperti gambar yang tertampil ini ada yang namanya feeding plate atau obturator. Cuman permasalahannya kalau feeding plate atau obturator ini adalah seiring dengan perkembangan rahang dari si bayi itu, dia kan berarti harus penyesuaian. Berarti memang harus diganti-ganti. Ya, mungkin itu akan memberatkan ya, baik dari segi kunjungan maupun segi biaya. Yeah. Terus juga bawahnya kalau misalnya orang tuanya tidak telaten, pasti jadi banyak seperti gigi palsu ya, jadi jamur. Oh, jadi malah timbul iya. infeksi lain. Kotor gitu ya dok iya, ya? Iya. Nah, terus sekarang itu banyak dari produk-produk botol-botol bayi itu mengembangkan yang namanya khusus untuk bayi bibir sumbing, seperti
yang gambar paling sini ya, paling kanan ya, paling kiri ya. Paling kanan. Nah, itu untuk dot khusus untuk bibir sumbing, untuk celah langit-langit juga. Kemudian pada peralihannya, biasanya kan kalau pada bayi itu ada peralihan pada usia 6 bulan, dia akan mulai meminum pakai gelas. Nah, ini beralih ke yang tengah. Oh gitu. Nah, dia jadi keluar airnya sedikit, sudah ada settingannya ya. Kemudian yang paling ujungnya gambar hijau itu adalah untuk membersihkan langit-langitnya. Jadi pastikan setelah meminum susu, celah pada langit-langit itu dibersihkan. Kalau tidak ada ini pakai tangan yang diselimutin kasa ya. Jadi perlakukan dia seperti memang dia gusi yang harus dibersihkan ya. Ya. Itu bahannya apa, Dok? Saya kirain itu bahannya spong. Jadi kayak spong halus gitu, jadi tidak bikin lecet juga ya. Dok ya. Ya. Kemudian masalah lainnya, kalau misalnya celah pada langit-langit, tentunya dia akan memiliki resiko terkena infeksi telinga tengah ya. Nah, karena kenapa? Karena pada telinga itu, jadi itu ada namanya saluran tuberostasius itu, dia menutupnya itu ototnya itu yang membuka ada terletak pada palatumnya. Jadi saat palatumnya celah, berarti kan posisi ototnya tidak normal. Jadinya pembukaan penutupan dari saluran tuberostasius ini juga jadi tidak normal. Jadi anak dengan celah langit-langit, resiko terkena infeksi telinganya lebih besar daripada anak yang normal. Gitu ya. Kemudian juga pada fungsi bicara. Lihat ya pada yang atas ini. Jadi fungsi bicara itu akan tergantung dari penutupan dari velopharyngeal valve ini. Nah, kalau pada celah palatum, otomatis si velopharyngeal valve ini tidak bisa membuka dan menutup dengan lancar, tidak bisa menutup dengan maksimal. Ya, karena memang ada celah di sini. Jadi pasti fungsi bicaranya terganggu. Nah, jadi di sini ada beberapa yang bilang semakin cepat dia direhabilitasi, semakin cepat dia dilakukan operasi penutupan, maka fungsi bicaranya akan semakin bagus. Tapi di sini juga kita harus pertimbangkan dengan penutupan yang terlalu dini ini, juga dia akan mengganggu pada perkembangan dari si rahangnya. Ini terlihat rahang atasnya dia lebih mundur daripada rahang bawah. Jadi kalau misalnya terlalu cepat ditutup, dia akan mengganggu pertumbuhan baik ke arah samping kanan kiri, ke arah depan maupun ke arah tingginya. Jadi banyak yang dari para ahli mengatakan kok waktu yang tepat itu adalah pada usia 18 bulan. Jadi diharapkan dia tidak terlalu mengganggu dari si perkembangan rahangnya, walaupun memang tetap masih terganggu tapi tidak terlalu ekstrim gangguannya ya. Baik. Jadi memang lebih sering kita melakukan operasi pada usia 18 bulan. Nah, berikut operasinya ya. Jadi dari celah kemudian kita lakukan penutupan. Kemudian pada perkembangannya setelah penutupan celah juga tetap ya, ini banyak masalah pada giginya. Nah, kalau misalnya pada celah langit-langit kan ada cuma satu sisi, ada dua sisi. Nah, pada saat satu sisi dia yang terkena itu, jadi gigitannya itu akan gigitan silangnya pada satu sisi, pada sisi yang terkena. Jadi seperti terlihat ini, yang kanan normal, tapi yang kiri gigi bawahnya berada lebih depan daripada gigi atas. Nah, kemudian yang gambar bawah ini pada celah bilateral atau celah dua sisi. Jadi dua sisinya sama-sama yang gigi bawahnya berada lebih ke depan daripada gigi atas. Ya, jadi memang untuk penanganan bibir sumbing ini perlu multidisiplin ya. Dari kalau kebetulan di Muardi sudah lengkap ya dokternya ya, ada dokter ortodontis yang nanti akan menangani tentang perkembangan rahangnya, kemudian ada pedodontis saat giginya ini kan banyak permasalahannya, kayak karies, dia nanti akan ditangani oleh pedo. Kemudian juga pada tahap awal pada pembuatan feeding plate ada prostonya yang juga bisa untuk pembuatan feeding plate. Ya. Wah, begitu ya, saja. Jadi cukup kompleks ya dok. Iya. Ya karena bayangan kita kan hanya oh ya sudahlah ada gangguan terus operasi aja. Ternyata efeknya cukup berantai ya dok. Dan tidak bisa hanya satu dokter kayaknya dok ya, kalau kita pengen hasil yang istilahnya yang paling baik untuk
pasien maupun untuk anak ya dok ya. Iya. Biasanya nih dok, pada pasien-pasien seperti ini perlu kita screeningnya sejak kapan, kemudian tahapannya, usianya ini kira-kira bagaimana dok? Screening awalnya itu waktu sejak dari lahir ya. Sejak lahir itu biasanya dari obgyn itu kan dari dokter anaknya langsung konsul. Oh ini ada bayi dengan bibir sumbing, apakah perlu dibuatkan feeding plate daripada dia menggunakan nasal NGT selang, selang NGT gitu. Nah gitu, tapi seperti yang dijelaskan tadi, kebanyakan orang tua agak keberatan karena ya feeding plate-nya harus ganti-ganti ya. Makanya terus endingnya memang kita sarankan untuk pemakaian botol susu yang memang khusus untuk pasien bibir sumbing gitu. Iya dok. Berarti kalau misalnya pas kehamilan masih bisa sudah terlihat belum dok? Atau bayi baru lahir yang kita bisa melihat? Iya, dia kan untuk pembentukan penutupan dari si celah bibir dan langit-langit itu kan pada usia 6 minggu untuk celah bibir dan 8 minggu sampai 12 minggu intrauterin ya, jadi pada trimester pertama. Jadi memang waktu trimester pertama itu sangat penting, baik asupan gizi, terus memang kan dia multifaktor ya, bisa memang, tapi pada orang tua dengan riwayat bibir sumbing di keluarganya, chance-nya lebih besar untuk anaknya menderita bibir sumbing karena memang genetik sangat berpengaruh. Betul. Terus bisa juga karena trauma saat kehamilan, jatuh, ataupun bisa karena dari penelitian dari alkohol, dari rokok, dari asap rokok gitu. Jadi memang multifaktor sih. Berarti ini penting juga nih dok untuk pasien-pasien atau mungkin ibu yang ingin punya anak, lagi program atau sedang hamil. Ini penting juga untuk screening ini ya dok, untuk menjaga kesehatan kehamilan ya dok, supaya anaknya benar-benar dalam kondisi sehat saat lahir. Kalaupun misalnya tetap ada gangguan, terutama ada celah, kira-kira kita bisa datang kemana nih dok? Pertama mungkin ke dokter anak kali ya dok? Pertama memang dokter anak, kemudian nanti dokter anaknya biasanya akan mengkonsulkan. Konsultannya kemana dok? Ke bedah mulut. Langsung ke bedah mulut ya dok ya berarti ya. Baik. Dari bedah mulut nanti diprogram begitu ya? Iya, diprogram untuk jangka waktu operasinya. Biasanya 3 bulan kita untuk labio, kemudian kita lanjutkan di usia 18 bulan untuk palato. Iya. Jadi ini buat mami-mamis dan dedis, ya semoga ini bisa menjadi perhatian kita ya dok. Kira-kira jumlah pasien seperti ini cukup banyak di Indonesia nggak dok? Cukup banyak. Cukup banyak ya dok ya. Paling banyak dok kalau di Indonesia penyebabnya apa dok? Genetik atau? Tetap multifaktor juga sih, tetap multifaktor ya dok ya. Karena ada pasien yang saya anamnesa ada riwayat keluarga nggak ada, terus jatuh saat kehamilan tidak ada gitu. Terus ada konsumsi alkohol ataupun obat-obatan seperti penitoin kayak gitu, kortikosteroid tidak ada juga. Jadi terus saya tanya, suaminya merokok nggak? Oh iya, mungkin. Tapi memang sebenarnya memang faktor yang kecil sih, cuman ya belum secara pasti memang belum diketahui ya. Tapi yang jelas ya multifaktor. Baik. Ya karena bagaimanapun asap rokok tetap sebagai ini ya dok ya, bisa tetap meskipun kecil mungkin tetap ada sebagai faktor resiko. Faktor resiko. Baik, ini mungkin udah ada pertanyaan ya dok ya, kita coba jawab dok. Ini dari David Cipto 78. Dok, apakah sumbing langit-langit ini selalu bersamaan dengan bibir sumbing? Ya, monggo dokter. Ya, tidak selalu seperti yang tadi gambar tadi ya. Dia kadang bersamaan dengan celah bibir, bisa juga dia sebagai terisolasi, jadi cuma celah langit-langit saja. Jadi bisa salah satu atau dua-duanya ya dok ya. Nah, jadi begitu ya Pak David Cipto 78. Ini terima kasih nih pertanyaannya, karena memang yang kita tahu kan hanya mungkin bibir sumbing istilahnya ya dok. Ternyata ada juga celah di langit-langit. Dan bisa juga dia juga sebagai suatu sindrom. Jadi sebagai salah satu gejala dari suatu sindrom. Seperti Pierre Robin itu kan juga dia multifaktor ya, dia ada celah langit-langit salah satu itu. Iya. Baik. Ini apakah sudah ada pertanyaan lain di Facebook? Ini masih di Instagram nih dok, dari Miranti Pasaribu. Pagi dokter, dok, apa penyebab sumbing celah-celah ini? Apakah sama penyebabnya dengan sumbing bibir? Ya,
seperti tadi sudah dijelaskan ya, multifaktor tadi. Iya. Iya, jadi tetap bisa ya dok ya. Iya. Dengan penyebab yang hampir sama, manifestnya ke bayi bisa berbeda ya dok ya? Tergantung pada itu. Jadi seperti tadi kan untuk bibir kan penutupannya pada minggu ke-6. Jadi mungkin waktu timingnya. Sedangkan untuk celah langit-langit penutupannya pada minggu ke-8 dan berakhir pada minggu ke-12 intrauteri. Iya, sama ini ya dok. Apa namanya? Tadi pria dan wanita juga berbeda ya dok ya? Kalau pria itu kan dia lebih dia lebih lama ya. Jadi celah langit-langitnya lebih lebih jarang daripada wanita. Wanita lebih sering untuk menderita celah langit-langit. Biasanya kalau pria itu lebih seringnya itu gabungan ya, celah langit-langit dan celah bibir. Tapi tetap ada juga hasil seperti itu ya. Jadi memang timing dari si faktor itu kenanya pas kapan faktor eksogennya. Ya, jadi memang penting juga ini ya dok ya, kita tahu ini kira-kira anak saya akan bagaimana gitu, jadi perlunya konsultasi terus ya dok sama dokter. Biasanya sih terlihat dari WSG juga sih ya. Iya dok. Ini kayaknya menarik nih dok, ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Mama Mentari Bintang. Ya, terima kasih pertanyaannya dok. Anak saya kedua kebetulan mengalami sumbing langit-langit dan sudah dioperasi usia 2 tahun. Setelah itu harus periksa kemana supaya pertumbuhan gigi dan lainnya bisa lancar. Nah ini dok. Lanjut aja, nanti langsung bisa ke bagian gigi dan mulut Muardi ya. Di situ lengkap, nanti bisa ke pedo untuk penanganannya, misalnya ada gigi kariesnya atau apapun. Terus kemudian kita rencanakan untuk tahap lanjutnya kan ada ginato ya. Jadi kan memang palato itu cuma menutup langit-langit, sedangkan biasanya kalau celah bibir dan langit-langit dia gusi bagian depannya kan juga celah ya, alveolarnya. Nah di situ biasanya kita penutupannya saat kita lihat dari foto ronsen. Jadi dari gigi, saat gigi incisif lateralnya atau gigi kaninesnya sudah mau tumbuh yang tetapnya sudah 2/3 akarnya, biasanya kita rencanakan untuk dilakukan genatoplasti. Tapi biasanya kita tetap koordinasi dengan bagian ortodontis, dengan dokter ortodontisnya. Jadi biasanya dipasang bracket dulu, jadi biar dia satu lengkung, baru kita lakukan operasi penutupan. Oh ya, jadi memang bertahap ya dok ya, dan multidisiplin tadi ya dok ya. Karena ini usianya sudah 2 tahun ya dok ya. Jadi biasanya genato kita lakukan pada usia 9 tahun, 10 tahun. Jadi saat pertumbuhan gigi kaninesnya, gigi kanis dewasa. Tapi tidak terpatok usia sih. Tetap kita lihat dari foto ronsen dari giginya. Karena 2 tahun ini kan udah mulai ngomong nih ya dok ya. Ya, paling untuk itunya aja, paling untuk oral hygiene dari giginya. Sama apa perlu kayak terapi wicara juga? Terapi wicara tentu ya, penting. Iya. Jadi tetap mungkin langkah pertama ke dokter gigi ya dok. Terus kita konsulkan mungkin ke terapis wicaranya. Mungkin di sini ada rehab medik ya. Ya ada dok. Ya. Jadi alhamdulillahnya di sini udah lengkap ya dok ya. Jadi pasien tinggal datang, nanti sudah langsung kita konsulkan ya dok, dan sudah dirapatkan secara multidisiplin. Ya, jadi pasien seharusnya udah tidak perlu bingung-bingung lagi milih dokter yang mana dok. Ya. Baik, apakah kita ada pertanyaan? Oh ini dok dari Facebook ya dok ya. Ini dari Wina Asri dok. Assalamualaikum dok, maaf melenceng dari tema dok. Saya penyintas autoimun, gigi saya banyak gangren radix, gigi multiple, gigi atas 11. Ada karies gigi multiple juga banyak. Ada generalized periodontitis. Dulu pernah ada jadwal mau dioperasi dok, tapi karena saya penyintas autoimun tidak berani ambil resiko, sampai sekarang belum bisa operasi, sedangkan sekarang sangat mengganggu. Solusinya apa yang harus dilakukan mungkin ya? Gini, kita biasanya konsultasi ke bagian penyakit dalam ya, apakah ada resiko dari tindakan ini ringan atau sedang. Jadi tetap semuanya kita multidisiplin untuk pembahasannya ya. Ya, jadi tetap dari Mbak Wina sebaiknya segera ke dokter ya kalau memang mengganggu, karena bagaimanapun kan karies harus diatasi ya dok ya. Karena mungkin bisa menyebabkan infeksinya lebih dalam lagi. Nah nanti dari dokter biasanya akan konsultasi ya dok ya. Kita akan bekerja sama dengan penyakit dalam. Ya. Jadi Mbak Wina nggak usah khawatir, segera ke dokter gigi ya dok. Terus kalau bisa memang
kalau misalnya mau ke gigi sini berarti memang nanti ke penyakit dalamnya juga kontrolnya pada di rumah sakit yang sama, jadi biar tidak bingung ya kalau oh saya kontrol penyakit dalamnya di rumah sakit A tapi periksanya ke sini, jadi kan agak susah kalau lintas rumah sakit ya dok sakit, ya. Iya, karena kita perlu informasi yang satu atau sama. Nih, baik, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ini dok, nih dari Instagram dari Zara Mama Tiara. Dok, betulkah infeksi torch bisa menyebabkan bibir sumbing atau langit? Apakah bisa terdeteksi sejak di kandungan? Saya sedang hamil 4 bulan dengan infeksi tokso. Ya, terima kasih Bu Zara, silahkan dokter. Bisa. Jadi memang virus juga salah satu faktor penyebab dari si bibir sumbing. Tergantung juga dia virulensi dari virusnya, terus juga timing saat dia terkena virus. Tapi banyak juga yang tidak terkena ya. Jadi setelah terkena virus torch itu juga tidak masalah dengan bayinya. Tapi untuk lebih yakin, sebaiknya waktu cek pada objin, waktu di USG akan terlihat sebenarnya. Ya. Jadi memang konsultasi ke dokter kandungannya sendiri. Jadi mungkin bisa, tapi mungkin ada pencegahan selain kita mengobati torchnya, dok, menjaga kehamilannya mungkin dengan untuk cara pencegahan yang sih sejak hamil mungkin. Sejak hamil sih paling ya dengan nutrisi yang cukup ya. Sama ya mungkin ini ya dok, makanan harus hati-hati ya dok ya. Makanan harus hati-hati. Makanan sejak hamil itu mulai dijaga kebersihannya ya dok ya. Terus tetap kontrol ke dokter kandungan supaya bisa dievaluasi perkembangan janinnya ya. Jadi kalau sudah begini kan pasti jauh lebih hati-hati ya dok ya. Semoga nih sehat selalu Ibu Zara, baik ibu dan anaknya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi di Instagram maupun di Facebook. Oke. Ya, sepertinya belum nih dok. Nih, sebenarnya saya yang penasaran dok. Karena ini memang yang kita tahu kan ada bibir sumbing tadi, kemudian celah langit-langit. Nah, ternyata sangat kompleks ya dok ya. Kira-kira dok, kalau misalnya sampai tidak ditangani atau misalnya telat, resikonya apa dok? Kalau misalnya telat seperti tadi, fungsi bicaranya. Jadi sampai besar ya, pernah mendengar kan orang yang dengan bibir sumbing yang tidak dioperasi bicara, jadi sengau, jadi kayak hipernasal gitu. Karena ya tadi yang velopharyngeal valve-nya tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya, jadi memang fungsi bicaranya tentu akan terganggu. Kemudian psikososial yang jelas ya, pasti dia tidak percaya diri ya. Nah, kemudian juga resiko dari gangguan pada pendengaran. Karena tadi otot yang mengatur dari buka tutup dari situ Eustachius itu tadi kan ada di palatum. Ya, jika posisinya tidak dibenarkan, jadinya infeksi telinga tengah, kemudian kalau dia recurrent terus-menerus akhirnya akan mengganggu pada gangguan pendengaran. Ya. Sama mungkin ini ya dok ya, makan terganggu juga mungkin ya. Makan terganggu. Ya mungkin kalau anak-anak pertumbuhannya jadi kecil ya, pertumbuhannya berat badannya pasti saat masa-masa pertumbuhan ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Tiur Parengkuan. Pagi dok, mau tanya apakah anak dengan sumbing bibir atau langit-langit yang telah dioperasi pertumbuhannya akan terganggu? Ini tadi dok, mungkin bisa sekali diulang dok. Tadi jadi kita untuk melakukan operasi sudah ada timingnya. Jadi kalau memang sudah dioperasi berarti memang sudah pastilah ya timingnya. Tapi memang tetap pertumbuhan rahangnya memang tetap akan terganggu. Ya, jadi memang hipoplasia dari si maksilanya pasti terjadi sih. Cuman memang di timing 18 bulan diharapkan tidak terlalu ekstrim gangguannya, itu aja sih. Ya, jadi memang ini ya, dok? Pasti rahang atasnya akan lebih kecil daripada rahang bawah. Jadi istilahnya cameh ya kalau orang Sunda bilangnya ya. Cakil. Cameh. Jadi ya si bawah lebih nonjol, dagunya lebih menonjol. Gitu. Pasti memang ya kalau misalnya ada gangguan makan, gangguan bicara, itu pasti nutrisi yang masuk jadi agak terganggu karena jadi tidak sempurna, harusnya bisa mengunyah. Jadi mungkin kunyahannya tidak lembut. Terus kemudian jadi anak mungkin bisa jadi malas makan ya dok, jadi malas karena makan. Itu ya.
Dan Iya, juga iya, kalau iya. misalnya saat makan tersedak kan berarti kan bicaranya kan apa waktu bernafasnya kan juga jadi susah ya. Nah, Betul, seringnya betul, kan Dok. dia tersedak kalau misalnya bibir sumbing itu tidak dioperasi. Ya. Iya, itu juga bahaya ya dok ya kalau Iya. sampai tersedak ya dok ya. Iya. Iya, mungkin itu pertanyaannya, jawabannya ya. Terima kasih. Kemudian nih dok, kira-kira nih dok kalau di sini itu bisa pakai BPJS dok? Untuk bibir sumbingnya bisa. Bisa ya dok ya. Itu sampai Perawatan juga bisa. operasi dan semua Kalau sampai terapi untuk- wicara dan segala macam bisa dok? Kalau misalnya itu bisa ya, tapi yang untuk ortonya nggak bisa. Oh, Untuk perawatan iya, orto iya, karena iya. termasuk dia lebih ke estetik kan perawatan orto itu. Iya, iya. Nah ini mungkin ya agak penting juga sih dok untuk nanti pasien-pasien kita. Kalau misalnya ingin ke sini bisa Iya. tidak pakai kartu asuransi atau BPJS yang Iya. biasa kita punya ya dok ya. Iya. Mungkin ini kan dari masalah estetik ya dok. Kalau ini muncul saat dewasa berarti nggak bisa ya dok ya. Itu pasti dari lahir ya dok ya. Iya, Dari lahir ya. dari lahir. Berarti yang dewasa itu karena tidak ditangani mungkin ya dok ya, karena dari Iya. lahirnya tidak segera diterapi atau ditangani. Iya. Ini kalau misalnya dokter di sini sudah banyak menemukan di rumah sakit kita dok, di Muardi dok. Sementara sih saya baru di sini baru berapa bulan ya, jadi baru gitu. 2 pasien sih, ya. Ya, Nah, berarti yang satunya celah langit-langit saja, yang keduanya celah bibir dan langit-langit. celah bibir dan langit-langit ya dok. Iya. Mungkin nih dok bisa ditampilkan ini dok, yang saya penasaran sama alat-alatnya dok. Oke. Ini mungkin. Ya. Nah, Ya, ini untuk botol untuk pasien bibir sumbing ya. Terus usahakan posisi menyusuinya jangan sambil tiduran ya. Jadi digendongnya posisinya setengah duduk lah ya. Jadi resiko tersedaknya minimal. Karena pasti dengan anak dengan celah langit-langit resiko tersedaknya tinggi. Iya. Ini nih saya kira nih malah saya pernah beli dok alat yang ini. Saya kira karena untuk ini loh, biasanya kan kalau anak belum nyusunya belum benar kan dok pakai dot. Kadang kita kasih untuk sendok. Ini kan kayak model sendok ya dok ya. Iya, Harus model kita sendok. pencet dulu baru ini. Oh ternyata juga bisa dipakai. Untuk bibir sumbing, iya. Iya dok. Oh ternyata gunanya macam-macam. Iya dok. Kalau ini bisa dibeli di mana aja ya dok ya? Bisa. Bisa Di di mana toko-toko aja? bayi bisa lah. Oh ya sudah tersedia berarti di Indonesia ya dok ya. Oke. Dan Terus ini kalau cuma dari ini- satu merek sih, banyak merek yang banyak lah tapi modelnya nggak begini. Oh iya. Kalau yang sikatnya khusus atau bisa Sikatnya dibeli di mana aja dok? Bisa beli di mana aja kok. Ada namanya tutet. Ngomongnya agak Iya dok. susah. Jadi nggak harus ke dokter. Dan pakai kasa juga nggak apa-apa sih. Jadi tangan ibunya nanti diselubungin kasa terus dibersihin. Jadi pastiin, apalagi kalau mau tidur ya itu harus dibersihin. Kalau Iya. nggak nanti infeksi malahan ya. Iya. Kalau bekas susu yang udah ngeras itu kan lebih susah lagi. Sehari berapa kali itu dok kalau untuk membersihkan langit-langit dok? Sebaiknya sih setelah minum susu dikasih air putih atau kalau nggak dibersihin aja. Jadi terus yang pastikan kalau pas malam pas mau tidur itu sudah bersih. Oh iya dok. Dan biasanya nih dok kan kalau ibu-ibu biasanya biar anak saya gemuk atau misalnya gizinya tambah tengah malam suka kita kasih lagi dok susu. Nah itu yang bikin Itu boleh gak dok? rampan karies. Oh gitu. Untuk perkembangan saja. Iya, Karena iya, kan iya. waktu malam itu kan aktivitas ludah kan sedikit ya. Jadi ludah yang keluar itu sedikit. Jadi memang bakteri itu banyak-banyaknya di saat itu. Ya. Iya, Makanya dok. emang anak kecil yang minum susu botol itu pasti rampan karies. Yang gigi depannya udah pasti udah bolong-bolong ya. Iya. Apa sama dok susu formula sama susu ASI dari ibu? Beda sih, kalau susu formula kan glukosanya lebih tinggi ya daripada susu ibu. Ya jadi tetap mungkin lebih baik ASI ya dok ya. Kalaupun mau diberi tengah malam tetap bisa, tapi mungkin abis itu dibersihin tetap Ya, lagi untuk ya yang dok cerah ya. langit-langit ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Instagram dari Sugeng 79. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pagi dokter.
Dok, anak saya dulu operasi bibir sumbing ketika 5 tahun, Ya. sekarang sudah 17 tahun dan suaranya sengau. Apakah bisa diperbaiki? Bagaimana caranya? Monggo silakan. Nah, jadi kan makanya di usia awal-awal 18 bulan, karena memang yang namanya suara itu kan ada namanya velopharyngeal insufficiency, itu biasanya karena posisi anatomisnya ada velopharyngeal incompetence. Jadi kalau incompetence itu karena neurologisnya, jadi dari saraf-sarafnya, dari otaknya. Nah, diharapkan itu pada usia 18 bulan itu bayi itu awal-awal berbicara. Jadi kan otaknya terekam, sudah terekam di otaknya. Nah, kalau pada usia 5 tahun kan otaknya terekamnya sudah dengan suara sengaunya itu. Itu lebih susah sih untuk terapinya. Tapi coba diusahain aja ke terapi bicaranya. Cuman memang agak lebih susah daripada yang dari usia 18 bulan. Tapi gitu. kalau mungkin Dok, kalau misalnya ya tadi mungkin agak cepat menutup atau apa, itu masih bisa diperbaiki di usia dewasa nggak, Dok? Lebih cepat menutup gimana? Misalnya terlalu cepat menutup, terus operasi kayak kalau tadi lebih cepat gangguan kalau terlalu cepat bentuk. menutup ya nanti pertumbuhan rahangnya kecil. Jadi kalau ke suaranya mungkin tidak bermasalah, tapi pertumbuhan rahangnya yang terganggu kalau terlalu cepat menutup. Berarti kalau sudah terlanjur dewasa nggak bisa diperbaiki ya, Dok ya? Untuk itu. Rahangnya diperbaiki bisa nanti ada namanya bedah ortognati. Jadi berarti kalau anaknya tadi Pak Sugeng mungkin bisa kontrol aja ya, Dok ya, ke dokter nanti biar dilihat dulu kira-kira permasalahannya di mana gitu ya, Dok. Nah, kira-kira sudah bagus mungkin tinggal terapi bicara mungkin seperti itu ya, Dok. Tapi kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki mungkin nanti sama dokter gigi di planning apa gitu ya, Dok. Di planning perbaikan. Baik. Baik. Ini ada pertanyaan dari Ronaldin Edo. Info jadwal pelatihan bedah di RS Muardi kapan, Kak? Oh, itu ada pertanyaan, Dok. Nah, ini jadwal pelatihan bisa diakses di website kita di menu agenda pelatihan di kiri atas. Ya, terima kasih pertanyaannya. Apakah kita ada pertanyaan lain? Ya, untuk sementara mungkin itu, Dok. Jadi menarik ya, Dok. Nah, terutama kan ini memang yang jadi mungkin yang menurunkan kepercayaan diri kalau udah agak dewasa ya, Dok ya. Kalau mungkin anak-anak mungkin belum paham ya, Dok. Tapi kalau misalnya kayak tadi udah 17 tahun, kemudian kira-kira sampai dewasa, apalagi sekarang lagi pakai kawat gigi dan segala macam. Itu masih bisa ya, Dok ya, untuk kita memperbaiki ke depannya pada pasien-pasien yang dengan bibir sumbing ataupun celah langit-langit. Masih bisa ya, Dok ya? Kalau untuk usia dewasa bisa untuk penutupan, jadi biar resiko tersedaknya minimal. Tapi ya untuk suara agak lebih susah kalau sudah dewasa ya. Ya, Dok. Ya, jadi memang tetap harus kita lihat dulu ya pasien kita nih nanti seperti apa, kemudian nanti akan kita planningkan ke depannya program rencananya apa gitu ya, Dok. Ini menarik nih, Dok. Ini kembali dari Ibu Zara Mama Tiara. Dok, maaf tanya lagi, udah ini, Dok, penasaran sekali sama Dokter Sandi. Dok, apakah ada makanan yang dipantang oleh anak-anak yang barusan operasi sumbing langit-langit atau sumbing bibir? Oh iya, ini juga penting nih, Dok. Silakan, Dok. Kalau setelah operasi bibir sumbing itu biasanya kita tidak melarang untuk menghisap. Jadi tidak boleh pakai sedotan minumnya. Jadi kan ditakutkan dengan otot-otot saat penghisap itu kan jadi buyar ya hasil operasinya. Terus kalau untuk celah langit-langit juga sama sih. Biasanya kita menyarankan untuk minum pakai sendok. Ya, setidaknya 3 minggu saja. Itu minum pakai sendok. Kemudian pada minggu pertama biasanya kita sarankan untuk yang cair-cair. Kemudian selanjutnya lunak sama itu sudah biasa. Tapi untuk 1 minggu awal biasanya untuk yang cair-cair saja. Terus kan biasanya kalau habis celah penutupan celah langit-langit kan kita pasang kayak model obturator gitu. Obturator tapi yang yang tipis. Jadi cuma 4 hari saja sih kita potong di sana. Jadi kalau misalnya itu kotor lebih susah lagi bersihinnya. Jadi memang yang cair-cair dulu selama 1 minggu, setelah itu boleh makanan seperti biasa.
Mungkin jenis makanannya ya dok? Kalau jenis makanan tidak ada pantangan sih. Oh nggak ada pantangan Nggak ada dok? pantangan. Jadi Iya. nggak apa-apa misalnya Cuman tekstur makanannya aja. misalnya daging atau apa semua dicampur di blender gitu, Nggak masih apa-apa. harus disaring lagi berarti dok untuk Untuk 1 awal-awal? minggu awal, iya. Oh, Tetap yang iya. cair-cair. Tetap yang cair ya. Iya. Mungkin habis itu bertahap ya dok ya, Iya. naik ya. Ya, mungkin itu Mama Tiara. Ya terima kasih ini pertanyaannya ya, semoga bisa menjawab. Kemudian dari Merkurius Salma, dok keponakan saya lahir dengan sumbing langit-langit. Ini sering muntah dari mulut dan hidung. Apakah ini bahaya? Saya takut masuk ke paru-paru dok. Ya silakan Iya. dokter. Iya, tadi sudah dijelasin. Jadi kan memang sumbing langit-langit kan berarti kan tidak ada tulang pemisah antara nasa hidung dengan mulut ya. Jadi memang tulangnya terbuka. Jadi memang regurgitasi dari si hidung sangat tinggi. Makanya kalau bayi dengan bibir sumbing minum dengan dot khusus ini dan posisinya agak setengah duduk saat minumnya. Jangan sambil tiduran karena resiko tersedaknya tinggi dan memang bisa masuk ke saluran pernafasan ya, karena dari hidung tersedak dia waktu terbuka bisa kena sofaring. Ya, jadi memang resikonya tinggi. Baik, jadi itu ya, semoga bisa menjawab. Ya, jadi posisi memberi saat makan meminumnya juga penting ya dok ya. Jangan sambil tiduran atau misalnya kepalanya lebih rendah ya dok ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya pasien ini kan masih ada sumbingnya ya dok ya, masih ada sumbing di langit-langit. Makanannya juga boleh apa saja atau juga lebih baik cair atau yang lembut dok? Ya, kalau itu berhubungan juga nanti kalau misalnya kita sarankan untuk cair-cair, nanti kasihan dengan perkembangan rahangnya. Sudah kalau pasien dengan cara langit-langit, sudah pasti perkembangan rahangnya kan terhambat ya. Dengan kita menyuruh pasien untuk hanya cair-cair saja, otomatis rahangnya tidak terangsang untuk mengunyah makanan yang keras, pertumbuhannya makin terhambat. Jadi memang tidak ada pantangan makanan sebenarnya, karena ya berhubungan dengan perkembangan rahangnya nanti ke depannya. Berarti kalau misalnya ngunyah bisa dengan di kanan mengunyah kiri? itu kan perkembangan rahangnya untuk terangsang untuk berkembang, sedangkan kalau cuman tinggal di isap-isap aja iya dia tidak terangsang untuk berkembang, jadi makin kecil nanti rahangnya. Iya dok. Berarti kalau mengunyah bisa tetap kanan kiri. Mungkin maksud saya ada perbedaan nggak dok? Misalnya yang celah 2, celah 1 harus nggak ada perbedaan. kanan kiri atau harus gantian gitu dok? Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Baik. Ini dari Dedi Silalahi 77. Ya terima kasih pertanyaannya Pak Dedi. Dok, apakah anak saya yang sudah dioperasi masih ada resiko palatumnya sobek lagi dok? Nah ini dokter silahkan dok. Komplikasi operasi itu kan memang ada ya, ada yang namanya fistula palatum post operasi ya. Mungkin seiring dengan perkembangan rahang dia ruptur lagi bisa. Nah itu biasanya nanti perbaikannya saat operasi genato tadi yang saya jelasin, yang operasi untuk si gusi depannya. Jadi nanti sekalian waktu genatonya. Iya, berarti untuk menjaganya tadi dengan makannya ya dok ya? Kalau misalnya fistula itu sih biasanya sih nggak ngaruh juga sih dengan pola makannya. Gitu. Karena memang dia kan perkembangan rahang kan tetap rahang Jadi membesar ke samping kanan dok, kiri ya. Oh, baik. Tidak berpengaruh. Cuman ya hindari mengisap jari, memasukkan tangan ke langit-langit ya. Nah itu keuntungan tadi yang obturator tadi. Biasanya kalau misalnya dengan obturator kan dia ada benda keras, jadi dia tidak menghisap jari. Terus biasanya kalau anak dengan celah langit-langit, dia terbiasa untuk meletakkan lidahnya di celah itu. Nah dengan adanya obturator itu kan dia tidak menaruh si lidahnya di celah. Cuman ya kerugiannya yaitu karena seiring dengan perkembangan rahang, berarti emang harus ganti-ganti terus. Oh iya. Jadi kalau misalnya sudah begini dok, sudah ada tindakan, itu kontrol berarti setiap kapan dok? Setiap bulan sampai dewasa? Setiap bulan sampai sudah ditutup. Oh, apa untuk palatonya ya? Yang habis tindakan dok? Habis tindakan sih setelah giginya kalau gigi susu kan mulai tumbuh usia 6 minggu ya, 6 bulan. Nah terus itu nanti habis itu dia tetap kontrol untuk oral hygiene-nya. Biasanya nanti setiap 6 bulan sekali, nanti ke pedonya nanti dilakukan perawatan kalau misalnya ada karies atau apa ya. Kemudian nanti saat usia gigi campuran, jadi
tetap dan gigi susu berganti, itu mulai kita konsultasikan ke orto. Ya, jadi nanti dari ortonya ngelihat, oh kira-kira rahangnya nanti kecil, cukup nggak untuk perkembangan. Kan kalau celah itu kan biasanya terjadi di antara gigi premaksila ya, di antara gigi insisif lateral dan gigi taring. Nah, jadi celah itu di situ, dan otomatis pertumbuhan dari gigi insisif lateral sama gigi taringnya itu akan bermasalah. Jadi di situ mulai usia 9 tahun lah kita konsultasikan ke orto, mulai dipikirkan untuk pengisian celah tadi. Oh, jadi tetap sampai usia lumayan agak besar ya dok ya, Iya. tetap kita harus Tetap. dikontrolkan ya. Jadi nanti bayangannya sudah selesai operasi, tindakan nggak perlu lagi dok. Padahal ada tahap-tahapan Iya, lagi nih tetap supaya banyak. perkembangan anak tetap optimal. Ini dari Sidik Mula Warman dok. Dok, untuk operasi menutup celah ini biasanya berapa lama? Apakah anak harus mondok di rumah sakit? Dan apakah anak dibius total? Wah, ini juga mungkin kekhawatiran orang tua nih dok. Yang namanya tindakan ya mungkin bayangannya orang tua, aduh anaknya harus dibius, harus masuk rumah sakit. Gimana dok? Kalau celah langit-langit tentu bius total, karena tetap anak di usia 18 itu tingkat kooperatifnya rendah ya. Nah, dan jadi memang tetap biasanya kita 3 hari, jadi 1 hari untuk persiapan operasinya, kemudian operasi besoknya biasanya kita sudah pulangkan. Oh, jadi kondisi pasiennya sudah bagus. Cukup cepat ya dok ya. Ya. Sama dengan celah bibir juga 3 hari sih sudah cukup. Ya. Jadi itu Pak Sidik. Jadi memang tergantung usia, tapi memang semuanya saya rasa tetap harus dibius ya dok ya, karena ini kan daerah yang memerlukan perawatannya khusus, jadi sebaiknya dalam kondisi diam ya dok ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi di Instagram maupun di Facebook. Ya, banyak loh dok yang nonton dan bertanya. Ini menarik dok, karena kan terutama yang mungkin lagi mau program hamil, kemudian mungkin yang di keluarganya tadi seperti yang dokter katakan, di keluarganya mungkin ada yang mempunyai keluhan yang sama, terus apakah anak nanti akan seperti itu atau tidak, ya kan dok ya. Nah, ini jadi cukup menambah ilmu pengetahuan kita nih dok, saya juga jadi nambah pengetahuannya. Baik, mungkin ini bisa, masih ada waktu Mbak Mary? Ya, 10 menit nih dok. Nah, mungkin bisa nih dok, sedikit menurut dokter apa yang perlu diperhatikan untuk pasien-pasien seperti ini dok. Mungkin bisa dirangkum oleh dokter, ini supaya pasien-pasien kita ini nambah pengetahuannya, lebih aware lagi, nanti kedepannya bisa optimal tumbuh kembang. Ya, jadi pada tahap awal bayi baru lahir, beli untuk dotnya itu khusus untuk dot yang untuk pasien bayi celah ya, karena otomatis dengan bayi mempunyai anak dengan celah langit-langit, dia kesulitan untuk menghisap langsung dari puting ibunya. Jadi ya kalau misalnya masih tetap mau memberi ASI, sarankan untuk dipompa, kemudian diberi dengan botol, kemudian posisikan bayi minum dengan agak didudukin ya, jadi tidak boleh kepala itu rendah untuk menghindarkan dari resiko tersedak tadi. Kemudian tetap rutin untuk kontrol untuk ke bedah mulutnya, jadi untuk kita jadwalkan operasinya. Biasanya pada bibir sumbing kita jadwalkan pada usia 3 bulan, tapi itu juga bila sudah memenuhi syarat ya tentu berat badannya, kemudian dari hemoglobinnya, syarat operasi seperti biasa. Gitu. Dan untuk anak dengan bibir sumbing ini pasti dia agak susah minumnya, karena yaitu dia tidak nyaman karena si celah langit-langitnya terbuka itu tadi. Jadi ya dibutuhkan ketelatenan orang tuanya. Ya, jadi pada pasien-pasien anak yang dengan istilahnya mungkin butuh perhatian khusus ya dok, ini mungkin orang tua harus jadi support. Mungkin dengan kalau sudah mulai periode makanan lunak, porsinya kecil-kecil saja, jangan terlalu banyak. Porsinya kecil tapi sering. Ya. Iya dok. Ini mungkin satu lagi dok pertanyaan nih dok. Ini dari Surya
Pak Surya Wardoyo. Pagi dokter, dok untuk anak dengan sumbing ini apakah bisa mengalami gangguan pendengaran? Kenapa suaranya bisa aneh ya dok? Nah, mungkin nanti diulang, ulang ya dok. Ya tadi sudah saya jelasin ya, karena memang di langit-langit itu ada otot yang fungsinya untuk membuka menutup dari saluran si tuba eustasius yang berhubungan langsung ke telinga tengah. Nah, dia itu untuk istilahnya untuk drainase dari si cairan telinga ini. Nah, kalau misalnya si otot itu tidak dalam posisi yang benar, otomatis kan penutupan dan pembukaan dari si saluran tuba eustasius itu kan terganggu. Jadi si cairan dari telinga tidak bisa mengalir dengan lancar, akhirnya infeksi telinga tengah. Nah, kalau infeksi telinga tengahnya terjadi recurrent terus, berulang, akhirnya akan mengganggu pendengaran. Ya, kenapa suaranya bisa aneh? Yaitu karena kan dari yang tadi saya jelasin yang gambar ini tadi, ya ini jadi suara itu kan dihasilkan dari pembukaan penutupan dari si velopharyngeal valve itu tadi, ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu pendek, jadi tidak menutup dengan sempurna, suaranya sengal. Karena memang lebih ke hidung, lebih ke suara hidung. Ya. Jadi apa namanya? Suaranya aneh itu dalam istilah kita tuh sengau ya dok ya. Ya mungkin itu Pak Surya Wardoyo. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya ini dari Warda Apriliawati. Dok, apakah bisa diulang syarat-syarat untuk anak dengan sumbing langit-langit boleh dioperasi? Ya, mungkin ada biasanya syarat kita tertentu. operasi pada usia 18 bulan. Nah, jadi kita diharapkan waktu itu anak baru mulai seneng-seneng yang ngomong ya, baru terus kemudian juga supaya perkembangan rahang tidak terganggu. Jadi 18 bulan. Kemudian juga syarat operasi yang lain tentu saja ya dari cek darah dan lain-lain ya. Ya. Jadi paling penting usia ya dok ya. Iya. Usianya udah mencukupi. Kemudian yang lainnya tentu nanti akan kita lihat dari darahnya ya dok ya. Kemudian elektrolit dan lain sebagainya supaya operasinya aman, berjalan lancar. Mungkin itu Ibu ada. Oh iya baik. Terima kasih sekali ini ilmunya yang sangat bermanfaat yang sudah saya korek-korek nih habiskan supaya keluar semua. Terima kasih juga undangannya ya. Terima kasih ya dok. Jangan bosan-bosan sama kita ya. Jadi buat nanti pemirsa atau sobat Muwardi yang ingin menonton ulang bisa melihat rekaman kita di Facebook, YouTube di RSUD Dr. Muwardi. Jangan lupa like, follow, and subscribe untuk di RSUD Muwardi supaya bisa nambah ilmu untuk kita semua dan keluarga. Baik dok, ini mungkin sedikit dok untuk closing statement untuk pemirsa kita. Mungkin apakah nanti kita akan ada acara tertentu tentang bibir sumbing ini atau ada program dok dari RSUD Muwardi tentang bibir sumbing ataupun celah langit-langit? Sementara belum ada. Mungkin akhir tahun ya dok ya kayaknya ya. Insya Allah. Ya, monggo dok, silakan closing statement untuk pemirsa kita. Untuk ibu dengan anak penderita celah bibir dan langit-langit, jangan minder ya, jangan putus asa karena itu bisa diobatin. Ya, itu saja, telaten saja, kemudian berkunjunglah ke Poli Gigi dan Mulut untuk perawatan yang one stop stopping ya, jadi bisa ke pedok dan ke lain-lainnya untuk perawatan semuanya. Gitu. Ya baik, terima kasih banyak dokter. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya dok. Dokter juga karena ini musimnya lagi musim flu dok. Dan tetap jaga prosedur kesehatan karena supaya tidak terkena COVID dok ya, supaya kita bisa menurunkan angka kejadian COVID kita, jadi tetap bisa beraktivitas secara normal. Baik, mungkin dari saya itu dokter, mari kita assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.